الحمد لله رب العالمين والحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام والحمد لله على الصحة وعلى الرجال والحمد لله على جميع النعم الدنيوية والأخروية السابقة واللاحقة الظاهرة والباطنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله وأكرمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار واتقوا الله فإن خير الزاد التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Alhamdulillah summa alhamdulillah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup di buminya Allah, selalu berhajat kepada Allah, selalu butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, makan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bernafas pun udaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seharusnya kita selalu taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Sudah seharusnya kita ini selalu menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Ketika kita berada di rumah, kita takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Ketika kita berada di kantor kita, di tempat kerja kita pun kita taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Dalam perjalanan-perjalanan kita, di jalan-jalan raya, kita takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Pagi kita takwa kepada Allah, siang kita takwa kepada Allah, sore, malam hari, kapanpun dan dimanapun, kita harus berusaha selalu takwa kepada Allah. Berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintahnya Allah, berusaha dengan sungguh-sungguh menjauhi larangan-larangannya Allah. Kalau kita dimanapun dan kapanpun takwa kepada Allah, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar untuk seluruh masalah-masalah yang sedang dia alami. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita yang duduk di sini, siapa yang tidak punya masalah? Semua kita punya masalah masing-masing. Ada yang masalah keluarga, ada yang masalah pendidikan anaknya, ada yang masalah keuangannya, ekonominya. Kita punya masalah karena memang dunia ini darul masalah, tempatnya masalah. Kalau kita menginginkan masalah-masalah kita ini diselesaikan oleh Allah secara mudah, maka kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi janjinya Allah bagi orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada orang yang bertakwa dari sumber yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Kita semuanya yang hidup di dunia ini
Bahkan seluruh makhluk yang hidup di dunia ini akan meninggalkan dunia ini, akan mengalami satu perkara yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, ketika kita sudah mati, maka kita sudah tidak bisa beramal lagi. Ketika kita sudah mati, maka sudah tidak bisa bertaubat lagi. Maka waktunya taubat dari kesalahan kita, waktunya taubat dari dosa-dosa kita adalah ketika kita masih hidup di dunia ini. Waktunya kita beramal, mencari pahala Allah adalah ketika kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita sudah mati, maka walaupun kita bertaubat, minta ampun, walaupun sampai menangis air mata darah pun, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seandainya kita bisa beramal pun di kuburan kita, di akhirat sana, tetapi sudah tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, sekaranglah waktunya kita ini bertobat kepada Allah. Sekaranglah waktunya kita ini taat menjalankan perintah-perintah Allah. Karena sekarang inilah taubat dan amalan-amalan masih ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, kecuali 3 orang atau 3 golongan saja. Ada 3 golongan atau 3 orang yang kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia sudah mati, tetapi tetap terus mendapatkan kiriman pahala. Siapakah mereka itu? Kul idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Kata baginda Nabi, kalau manusia mati maka seluruh amalnya terputus, kecuali 3 macam orang atau 3 golongan saja, 3 amalan saja. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita mempunyai amalan yang namanya sedekah jariyah, maka walaupun kita nanti mati, selepas kita dikubur kita, maka selagi amalan sedekah jariyah kita masih digunakan oleh orang, bermanfaat untuk orang, maka kita akan terus mendapatkan kiriman pahalanya. Satu contoh sedekah jariyah, kita menginfakkan harta kita untuk pembangunan madrasah, untuk pembangunan tempat belajar, maka selagi madrasah itu, tempat belajar itu digunakan orang-orang untuk belajar, maka kita akan terus mendapatkan kiriman pahalanya. Satu contoh lagi, kita berinfak untuk pembangunan masjid, maka selagi masjid itu masih digunakan ibadah oleh orang, maka kita akan terus mendapatkan kiriman pahalanya. Satu contoh lagi, kalau kita membuat sumur, kemudian sumur itu mengeluarkan air, maka selagi ada orang yang mengambil air dari sumur yang kita buat, maka kita terus mendapatkan kiriman pahalanya walaupun selepas kematian kita. Yang pertama. Yang kedua, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, maka kita akan terus mendapatkan pahalanya walaupun selepas kematian kita. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Kata para ulama, di antara maksud ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat adalah kita mempunyai ilmu, kemudian kita ajarkan kepada anak kita ajarkan kepada saudara kita ajarkan kepada teman kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada murid-murid kita. Selagi mereka mau belajar ilmu kita, atau selagi ilmu yang kita ajarkan kepada mereka diajarkan lagi kepada anak-anak mereka, kepada teman mereka, kerabat mereka, kita akan selalu mendapatkan kiriman pahalanya. Atau kita mengajarkan ilmu kepada seseorang, menyampaikan ilmu kepada seseorang, kemudian orang tersebut mengamalkannya, maka kita akan selalu mendapatkan kiriman pahalanya. Bahkan apabila ada orang yang beramal gara-gara ilmu yang kita ajarkan kepada mereka, terus kita akan mendapatkan kiriman pahala dari orang yang diajar sampai hari kiamat. Maka kata para ulama, diceritakan di akhirat nanti ada orang itu kaget dengan pahala yang Allah berikan kepada dia. Ada seorang dipanggil, "Hai fulan, ini pahala kamu
haji 100 kali. Maka orang itu kaget, ya Allah, saya di dunia haji pun belum sempat. Dari mana pahala haji 100 kali ini? Maka Allah katakan kepada dia, karena saat itu kamu menyampaikan kepada orang lain agar orang lain naik haji. Kemudian orang lain menyampaikan lagi sampai 100 orang semuanya naik haji gara-gara kamu menyuruh mereka untuk naik haji. Maka pahala mereka semuanya juga diberikan kepada kamu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Kemudian yang ketiga, orang itu kalau sudah mati tidak mendapatkan kiriman pahala kecuali waladin salihin yad'ulah, dia mempunyai anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kalau seseorang itu mati tetapi di dunia dia meninggalkan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, yang bersedekah untuk yang pahalanya dikirimkan kepada orang tuanya, anaknya ngaji dikirimkan pahala untuk orang tuanya, maka walaupun dia sudah mati terus dia akan mendapatkan kiriman pahala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Anak itu kalau soleh maka di dunia juga bermanfaat, membanggakan orang tuanya, begitu juga di akhirat kelak akan jauh lebih bermanfaat untuk orang tuanya. Diceritakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, dulu ada seseorang yang dohirnya di dunia sering maksiat kepada Allah, membanggang perintah-perintahnya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala matikan dia dalam keadaan muda. Tetapi ketika dia mati, dia mempunyai anak yang masih kecil yang dirawat oleh istrinya. Maka ketika dia dikubur dalam kubur, 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun disiksa oleh para malaikat karena maksiat-maksiat dia belum diampuni oleh Allah. Sampai pada suatu waktu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat yang menyiksa dia, wahai para malaikat, berhentilah menyiksa orang itu. Maka para malaikat pun bertanya, ya Allah, kenapa berhenti? Ini fulan dulu ketika di dunia sering bermaksiat kepada engkau. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang kurang lebihnya, wahai malaikatku, saya malu menyiksa seseorang sedangkan anaknya sekarang belajar kalamku, belajar Al-Quran. Maka ternyata saat itu anaknya sudah masuk madrasah, masuk TPA, belajar Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Baru anaknya belajar bismillah saja, itu sudah menyebabkan keberkahan untuk orang tuanya, dihindarkan, dijauhkan daripada siksa kubur. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, selain kita beramal ketika kita masih hidup ini, juga bagaimana kita mempunyai amalan-amalan yang terus mengalir pahalanya selepas kematian kita, sehingga walaupun nanti kita sudah mati, terus kita akan mendapatkan kiriman pahalanya. Bagaimana caranya? Caranya sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi, kita mempunyai sedekah jariyah, kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir adalah kita mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Akhirnya pada hari Jumat, pada Jumat yang penuh barokah ini, marilah kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita selalu diberi taufik oleh Allah, selalu taat kepada Allah, diberi keturunan yang soleh dan solehah. Ja'alallahu wa iyyakum fi minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.